Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar sebuah quote yang berkata, di mana fokusmu tertuju, kesanalah energimu dialirkan. Dan apa saja yang kita fokuskan, pasti bertumbuh. Dan ketika energi itu mengalir, maka kita akan terdorong dan tergerak menuju ke arah yang kita tuju dan yang kita fokuskan. Setuju atau seide nih? Sebagai contoh, misalnya kita ingin berangkat ke toko gadget untuk membeli sebuah smartphone yang kita idam-idamkan. Di awalnya tentunya kita akan memiliki perhatian khusus, niat, mimpi, dan fokus kepada smartphone yang akan kita beli itu ya. Setelah itu kita akan tergerak, bahkan bergerak untuk pergi membelinya. Dengan cara apapun, bagaimanapun caranya, dan dimanapun tempatnya, yang penting beli smartphone baru. Dan karena fokus itulah, kita cenderung akan mendapatkan smartphone yang kita idam-idamkan. Cepat atau lambat, seizin Tuhan tentunya, dan isi dompet. Nah, itu juga yang berlaku bagi semua hal yang kita alami di dunia ini. Tidak hanya keinginan memiliki smartphone doang, ya, termasuk tujuan-tujuan hidup lainnya. Menikah, berkeluarga, memiliki bisnis, charity, dan lain-lain. Tetapi hal lain juga bisa terjadi jika dalam usaha mencapai tujuan itu, kita tuh terlalu fokus kepada hambatan-hambatannya. Maka entah mengapa justru malah kita cenderung sering menemui dan mendapatkan hambatan-hambatan pula. Merasa aneh nggak? So, ketika kita sering berfokus kepada tujuan yang kita inginkan, maka kita akan cenderung menemui kemudahan-kemudahan. Meskipun bukan berarti tidak ada hambatan loh. Hambatan itu tetap ada, tetapi kemudahan lebih sering kita temui. Oleh sebab itu, mulai hari ini silakan cek diri kita sendiri dan kehidupan sahabat. Apakah selama ini kita lebih sering menemui kemudahan atau justru menemui hambatan? Kalau kita masih sering menemui hambatan, maka kemungkinan besar kita masih memiliki mental block yang menghambat kita dalam mencapai tujuan atau rejeki atau berkat yang besar di hadapan kita. Mental block adalah sebuah kendali dalam pikiran alam bawah sadar atau unconscious mind, di mana tanpa sadar kita sering fokus atau memikirkan atau mengkonsumsi makanan-makanan pikiran yang buruk atau tidak memberdayakan atau menghambat. Melalui apa? Melalui mata dan panca indera yang lainnya. Ya, memang kalau makanan fisik sih bisa kita bedakan mana yang tidak enak, yang kita tidak suka, tidak sehat atau basi, sehingga mudah untuk menolak dan menghindarinya. Nah, kalau makanan pikiran itu bersifat tak terlihat, invisible, karena ia berupa gagasan, buah pikiran atau ide. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya. So, mulailah singkirkan penyebab-penyebab mental block seperti gagasan, ide, pengalaman yang membawa pesan ketakutan, kekhawatiran, serta mengerdilkan diri sendiri. Kenali itu ya sahabat. Pikiran kita ini kan ibarat sebuah kebun atau ladang, dan makanan pikiran adalah sebuah benih. Jika benih yang baik dan memberdayakan itu kita tabur, maka pikiran kita akan tumbuh pohon kemudahan, sukses, bahagia, dan berkat. Tetapi sebaliknya, benih yang buruk dan tidak memberdayakan atau menghambat, maka akan dihasilkan pohon kegagalan. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Setuju kan sahabat? Bagaimana mengatasi mental block? Lakukanlah sebaliknya, tanamkan ide, gagasan, yang memberdayakan dalam alam bawah sadar kita dengan cara meditasi ringan, lakukan reframing, membingkai gambar baru yang berfokus kepada tujuan dan positif, self-talk atau afirmasi atau doa kepada Tuhan loh. Katakan dan pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, kebajikan, dan hal-hal yang patut dipuji atau yang positif. Maka itu akan mendorong proses transformasi pikiran dan perubahan perilaku, yang kemudian berproses menciptakan habit atau kebiasaan yang ujungnya adalah sebuah destiny atau takdir. Mudah nggak? Tentu saja tidak lah ya. Semuanya membutuhkan proses, tidak Indomie lah, atau mie instan lah, atau sekali jadi.
Ingatlah, perubahan kebiasaan yang kecil dan menyenangkan akan menciptakan konsistensi. Ingat bahwa perubahan 1% setiap harinya secara konsisten akan menciptakan hasil 37,78 kali. Wow. So, akhirnya saya mau tutup dengan kata bijak. Apa yang kita fokuskan, itulah yang bertumbuh. Demikianlah inspirasi singkat dari saya. Sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Semuanya tergantung sahabat. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top Marco Top. Uhui, jangan lupa subscribe, share, like, and komen ya. Salam perubahan. Thank you.